Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Cikar Febrian, NIM 124101081 dari Prodi Teknologi Informasi, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang sudah diberikan oleh Praktikum Sistem Basis Data, di mana berikut ya tugasnya, implementasikan ET laboratorium secara lengkap. Adalah pertama ini. Oke, ini ya. Jadi, kita disuruh mengimplementasikan ERT ini ke JDL. Untuk setiap tabel, isikan minimal 3 base data. Lalu tabel persimpangan digital peminjaman untuk primary key gunakan pair relationship, di mana primary key dari tabel pinjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Keempat, implementasi ERT rangka mobil yang di materi M5P di LPTX. Kerjakan soal yang ada di slide tersebut. Jadi mirip ya, ini cuma diulang untuk tugas yang ada di slide. Kita akan membahas nanti. Mungkin tak buka siskan nggak apa. Oke, ini dia tugasnya. Ini ya ERT-nya dan Oke, yang pertama kita bahas yang dari lab dulu. Kita akan kita dulu. Oke, sebentar. Oke, sip. Kita akan masuk ke pijat dulu. Kita masuk di aplikasinya. Kita buat database dulu. Kita masuk ke query dulu. Oke, pertanyaan simple. Kita tinggal create database laboratory. Oke, untuk cara menjalankan tinggal di blok atau di klik tombol play di sini. Oke, database proses. Kita refresh, kita akan lihat ya di sini ya. Kita masuk ke awalnya biar bisa akses. Oke, ini kan laboratorium Postgres. Nah, sebenarnya kita udah chain dulu, jadi kita tinggal import di sini. Nah, kita beri artinya di berikut ini. Di sini ya. Ada yang menuju sih. Kita. Nah, di sini kita akan mulai dari yang simpel dulu ya, yang nggak ada foreign-nya biar lebih enak lah. Kalau misalnya kita buat yang dulu, pasti kan kita ini deklarasi foreign-nya di alter. Nah, kita kenapa kalau bisa di pas create, kenapa nggak pas create aja? Nah, kita bikin create table jenis barang di sini. Kita akan jenis barang, ini nama jenis udah betul, varchar 50, lalu not new dan unique. Di sini berarti unique ya, dan minang artinya not new, harus diisi. Nah, keterangan kita bertipe teks dan optional. Lalu jenis barangnya adalah sebagai primary key ya small serial. Small serial itu number juga sih. Dan sebagai primary key. Kenapa nggak ada unique? Karena primary itu pasti unique. Gitu. Hampir cuma kalau primary key unique, padahal kan primary key itu malah unique. Kalau misalnya dikasih unique malah error. Gitu. Kita coba bikin. Sip. Nah, kalau kita udah berhasil bikin, nanti bisa dilihat di sini. Skema di tables. Nah, ada nih jenis barang. Nah, kalau mau lihat tabelnya gimana, jadi klik select bintang from tabelnya yang boleh buat. Ya, berarti ya. Sini PK, primary key di tabnya semua integer, jenis barang ID, betul, lalu nama jenisnya varchar dan keterangan teks. Lalu kita masuk ke tabel yang kedua, kita ambil dosen, karena dosen sini cukup simple, kita ambil yang nama friend dulu. Oke, tipenya dosen ini sama seperti yang small serial, primary key, lalu namanya varchar 50, not no, dan NIPA itu juga varchar 50, tapi unik. Kenapa unik? Karena pasti NIP di setiap ini tuh beda-beda. Dan kenapa kalau yang namanya nggak unik? Karena pasti namanya kan bisa aja ada yang sama. Apalagi nama dulu kan pasti simple, sepatu ada yang namanya Arif dan urusan lain juga Arif. Pasti kan ada kemungkinan kalau
Oke, sama. Jadi kita ada unik. Kalau anime kan pasti beda. Nah, kita bikin. Udah bikin belum sih? Lupa. Oke, belum. Kita bikin di sini. Oke, berhasil. Nah, kita coba refresh. Harusnya sih muncul ya. Oke, muncul nih. Yang dosen dan jenis barang. Kita coba lihat di sini select lagi, select from dosen. Oke, berhasil. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang seperti dulu aja. Barang nih. Barang sebenarnya agak ribet sih. Bukan ribet, cuma agak banyak sebelumnya. Barang ini ada dari barang dan foreign key dari lab dan jadi kita harus udah bikin lab ya. Dosennya namanya. Jadi labnya belum. Kita bikin lab di sini. Oke, kita bikin lab. Sama seperti polanya sih. Itu lab ID-nya sebagai primary key, small serial. Lalu namanya virtual activity, not no. Ini harusnya karena lab harusnya unik sih, tapi sini perintahnya sebenarnya nggak harus unik. Jadi yaudah. Descriptive text optional kita bikin. Oke, berhasil. Kita coba lihat di select from lab. Oke, seperti yang diharapkan. Nah, kalau udah ada lab dan si jenis barang, kita bisa bikin barang nih, karena barang cuma butuh foreign key dari jenis barang dan lab. Ini dan primernya barang. Ya, bikin, bawah sudah saya bikin harusnya. Oke, table barang. Ini barang ID, saya ada parameter key, nomor seri, voucher, 50. Betul, ya betul. Descriptive text, ya. Kita sini cara bikin foreign key itu harus dideklarasikan dulu. Jadi ID, integer, not null, karena number ya. Sini juga ada jenis barang ID, integer, not null. Lalu kita bikin foreign key di bawah. Seperti ini. Constraint. Nama constraint, ini nama konteksnya. Ini boleh terserah, karena mungkin lebih nggak foreign key underscore lab. Foreign key lalu lab ID atribut yang kita tuju di sini mereference ke table lab. Nah, masukkan lagi di sini ID sama seperti yang sebelumnya. Constraint nama foreign-nya jenis barang, lalu foreign key atribut yang di sini, lalu reference ke tabel jenis barang dan atributnya lagi. Kita coba bikin. Oke, agak error nih. Oh, seringnya processor di ini mungkin agak balik. Oke, harusnya sih bisa ya. Oke, berhasil. Mungkin agak reboot tadi. Oke, kita coba lihat. Nah, mungkin ini agak bingung, soalnya kita nggak bisa bedain foreign key apa enggak sih. Mungkin sebenarnya bisa dilihat nanti, cuma kalau untuk sekarang bisa dilihat di depan dulu. Nah, ini coba kita lihat di barangnya, properti. Di sini mau dilihat tuh ada constraint foreign key di sini. Ya, betul. Jadi memang ada foreign key. Tapi mungkin ini akan lebih jelas lagi di nanti. Jadi kita lanjut aja. Oke, kalau kita lanjut kedua, aslab cuma butuh foreign key dari lab. Jadi bisa lah sekarang. Kita programnya pakai small serial, bernama aslab ID, nomor HP-nya varchar, 15, not null, dan unique. Karena nomor HP nggak boleh sama ya, harusnya nggak ada sama sih. Dan nim varchar, 15, not null, unique. Nim juga harusnya memang unique. Dan nama varchar 50 unique. Ini sebenarnya namanya nggak? Oh, betul-betul. Namanya boleh
Nah, ya. Dan lab ID integer not no. Oke, ini ada contohnya. Ini kan ada atribut integer ya, lab ID harusnya jadi foreign key. Tapi kita lupa nih, udah di create tapi lupa. Kita bisa pakai alter ini. Alter table slab, kita pakai stepnya, lalu add constraint, hampir sama polanya kayak yang kita bahas, cuma ada alter table dan add constraint bernama f_lab, foreign key-nya lab ID, reference-nya lab, table lab, dan lab ID. Kita coba bikin. Coba kita lihat dulu. Kita udah bikin sih. Oke. Nah, kalau kita lihat di slab ini pasti nggak ada constraint-nya, bukan foreign key. Nah, ada kan? Nah, kita coba lihat lagi. Kita coba add ini, sini bisa. Oke, kita refresh. Nah, kita lihat propertinya. Oke, udah ada ya. Jadi berhasil. Dan kita lihat apakah berhasil tabelnya yang ketika kan. Oke, berhasil ya. Kita butuh password ID, nomor HP ini, nama dan foreign key dari lab. Oke. Selanjutnya kita pengembalian. Pengembalian butuh tanggal pengembalian, tipe date, pengembalian ID, number, dan foreign key dari slab. Jadi kita pilih aja. Nah, mungkin date ini kita isi aja default-nya. Misalnya isi, kita default isi default. Jadi misalkan nggak diisi, bakal otomatis ngisi hari ini. Kita coba bikin ya. Tipenya kemudian date, ini beda lagi ya, baru lagi. Jadi tanggal seperti namanya. Lalu nama foreign key, cara nikahnya gitu, dari bikin integer auto, lalu bikin constraint-nya di bawahnya. Constraint bernama lab, lalu foreign key namanya dari atributnya, lalu advance ke table-nya, dan nama atribut yang dijelaskan tadi. Nah, kita bikin terus oke, berhasil. Kalau kita coba lihat, oke, kita berhasil. Jadi ini ID, tanggal pengembalian, dan nama foreign key-nya. Oke. Lalu kita satu ke peminjaman. Di peminjaman kita butuh lahan banyak ya. Biasanya kita perlu kegiatan dulu, kita buat kegiatan dulu aja. Kita scroll ke bawah. UKM dulu sih. UKM ini itu harusnya simpel, harus di atas sebenarnya. Tapi kita lupa di sini masih lancar. Jadi UKM ID tipe small serial yang auto increment, makanya kita nanti gak bakal isi di depannya. Bisa diisi, cuma kita nggak guna. Apa harus diisi pada akhirnya bakal mengisi lagi. Tapi yang primary key, lalu nama UKM-nya, varchar pt, dan tidak boleh kosong. Lalu ada keterangan teks, tipe teks yang boleh kosong. Oke, artikan aja. Oke, lancar, kita lihat. Oke, berhasil ya. Nah, si UKM ini akan berhubungan dengan kegiatan. Kita coba belajar. Nah, kegiatan, ada nama kegiatan unik. Coba kita lihat. Ya, betul, unik, dan tidak boleh kosong. Kalau kita isi unik aja tapi tidak ada not no, itu one error. Kenapa kalau unik kan pasti ada yang sama-sama kosong gitu. Jadi kalau unik harusnya total. Kalau keterangan teks tidak boleh kosong, tidak seperti yang lain. Tanggal mulai bertipe date, dan tanggal selesai juga bertipe date, dan sama-sama tidak boleh kosong. Kalau kegiatan ID ini adalah primary key-nya, bertipe small serial, diaktifkan juga. Kalau foreign key KMID di sini yang sudah kita buat tadi. Kalau kita membuat foreign key di sini, constraint bernama PM foreign key, ya reference ke tabel. Kita coba bikin. Oke, lancar ya. Kita coba klik select from data. Oke, bisa lancar. Lalu kita beralih ke tadi ada yang lewat kepala ya.
Nah, kita harus udah bikin dosen tadi. Harusnya ya bikin dosen. Oke, kita bikin dosen. Jadi, kepalanya butuh telat dan dosen, jadi bisa dipakai sekarang. Nah, kita udah bikin foreign-nya di atas ya. Dari lab ini dan dosen harus tadi. Pada pengen belajar dan not know, akan dibuat jadi foreign key. Berikutnya ini adalah constraint-nya yang bikin jadi foreign key. Constraint bernama underscore lab yang merujuk ke tabel lab, dan constraint underscore dosen yang merujuk ke tabel dosen. Lalu primary key-nya, ini perintahnya jadi satu. Jadi yang ini yang dibahas di sebelumnya. Jadi sebenarnya yang jadi primary itu nggak cuma ini, cuma ini juga. Jadi PF jadi primary dan foreign. Jadi adalah gabungan dari dua foreign atau lebih yang dijadikan primary key. Kita coba lihat ya. Dari sini. Pada tabel persimpangan di dalam pinjaman untuk primary key gunakan bare relationship. Ya, jadi namanya bare relationship. Dua foreign key jadikan satu. Ini adalah keywordnya. Dan primary key-nya sama dengan lab ID dan dosen ID. Lalu status char, status penyecar. Ini mungkin harusnya diganti aja. Tapi kita coba lihat dulu. Wait. Fine. Karena sebelumnya memang nggak begitu kan. Jadi walaupun tipenya sharp, saya nggak begitu. Kita jadi baca aja. Karena saya bikin aktif, nggak tahu durasinya. Lalu ada tanggal mulai dan tanggal selesai sama-sama aktif. Namun yang nutup cuma yang tanggal mulai. Sesuai yang kalau masih aktif kan gampang. Oke, berhasil. Kita coba lihat. Oke, tipenya integer, varchar, date, dan date. Betul ya. Harusnya kita lalu kegiatan udah ya. Mungkin udah belum sih? Udah share-nya. Nah, kita bikin item peminjaman. Sepertinya ini perlu peminjaman. Yang minimal belum kita buat. Baik, press. Yang masuk peminjaman dan item peminjaman. Nah, mana peminjaman? Kita coba lihat. Peminjaman di sini. Ya kalau agak naik turun karena memang proses atur. Nah, di sini ada tanggal pengajuan dan tanggal persetujuan, ada tipe date dan yang total adalah pengajuan. Tanggal keluar juga date, karena semua tanggal pasti date tipenya. Di sini primary-nya peminjaman ID, small serial, lalu kegiatan ID dan aspek tag-nya karena foreign key. Dan kita seperti yang biasa ada constraint-nya di sini bernama kegiatan, mereference ke tabel kegiatan, lalu FK aspek mereference ke tabel. Kita coba lihat. Oke, berhasil. Kita coba lihat. Oke. Terusnya ada status tabel di sini. Dari kolom 1 yaitu item peminjaman. Di sini item peminjaman itu berperan sebagai tabel persimpangan many-to-many. Jadi sejujurnya tuh si item peminjaman dan si barang ini harusnya many-to-many. Dari itu ada peminjaman. Nah, kita bikin item peminjaman. Kondisi barang saat keluar. Itu ada teks. Oh ya, teks, betul. Kalau kondisi barang saat keluar kembali, harusnya no. Tidak tambah. Option 1 ya. Oke, lalu peminjaman kembali tidak mandatory. Kalau peminjaman ID dan barang ID dan kembali ID ini banyak foreign key. Yang banyak foreign key-nya kalau tahu persimpangan harusnya. Nah, ini parameternya dari foreign key sama seperti yang dari kepala dosen. Kita sudah bikin ada 3 foreign key, cuma yang dijadikan parameter key cuma 2. Di sini constraint bernama FK mencoba barang, merujuk ke barang untuk foreign key barang ID.
Kalau ada constraint FK skop peminjaman ini, juga merujuk ke peminjaman, constraint FK skop pengembalian juga merujuk ke pengembalian. Nah, sini juga kita tidak keraskan untuk primary key-nya gabungan dari peminjaman foreign key peminjaman dan foreign key barang. Gitu. Kita coba bikin. Oke, berhasil. Kita coba lihat. Oke, isinya lumayan sedikit ya, tapi harusnya isi banyak sih. Oke, seperti ini. Udah sih, tabelnya udah kebas semua. Kita lihat, sini totalnya 11. Dan kita tinggal isi. Bagaimana isinya? Oke. Di sini isinya cukup mudah. Nah, ada kita isi dari sini. Dari yang nggak ada foreign key-nya, kita coba isi mana nih? Ini sebarang, mana jenis barang? Udah nanti bikin sih. Oke, jadi ada nama jenis. Jadi ini adalah atributnya, kita pilih dan sesuaikan ya. Kalau yang pertama sih nama jenis, yang kedua perangkat komputer. Yang keterangan absen. Insert untuk jenis barang, ini adalah keywordnya dan isinya di sini. Dan kalau mau isi beberapa instan tuh nggak usah beberapa kali insert itu, tinggal di kasih koma dan pindah kurung. Kita coba isi. Oke, berhasil. Dan kita coba lihat. Oke, udah keisi ya. Ini auto increment walaupun kita tidak isi, si primary key ini keisi karena kita press small scale. Nah, lanjut ke tabel dosen. Dosen dia yang foreign key ya, jadi kita ini aja. Dosen udah tak isi. Mungkin ini kurang jelas ya, jadi kita coba bikin ini aja. Oke, ada nama dan NIP, ada urutan namanya di sini dan NIP-nya di sini. Oke, berhasil. Kita coba cek lagi. Oke, berhasil juga dan auto increment si dosen ID ini. Lanjut ke lab. Lab ini harusnya ada di sini. Lab kalau digunakan kan ada Pemro, Cercom, dan Basda. Mungkin ada lagi, cuma nggak hafal. Ya minimal 3, jadi udah cukup lah ya. Namanya Pemro, Basda, Cercom, deskripsinya ya seadanya sih. Lab pemrograman, lab data, lab Cercom. Sehingga saya ini nggak monitor ya, jadi ini nggak diisi apa. Cuma kalau udah diisi deskripsi ini harus diisi. Jadi kalau mau yang nggak diisi harus beda sih. Kita coba masukkan. Oke, kita coba lihat si di lab ini. Salah. Oke, berhasil. Ada Pemro, ada Basda, ada Cercom. Lanjut ke mana? Ke barang. Barang perlu nggak? Barang nggak perlu. Barang udah bisa sekarang. Barangnya tadi bisa dash dan sini udah kita bisa pakai foreign key ya. Kalau mau pakai foreign key tinggal isiin ID apa yang kita gunakan. Sebenarnya kita bisa pakai satu, berarti satu ini lab ID, satunya apa? Pemro. Nah, yang kedua di sini pakai lab ID 2, berarti Basda. Yang ketiga berarti Cercom gitu. Kalau kita kira nih isinya kita pakai deh, biar lebih ngerti. Oke, kita coba lihat tabel barang. Nah, bisa lihat bahwa ini si foreign key-nya akan mengisi yang kita infokan tadi. Ini bukan berarti cuma satu doang ya, berarti satu ini merujuk ke tabel lab yang dimana parameter ini satu. Ini sebenarnya ada isinya. Nah, ini kurang lebih itu. Itu cara ngisi foreign key. Lalu kita lanjut ke ASLab ya. ASLab sama ProLab sebenarnya. Mana nih labnya? ASLab. Oke, ada nama-nama teman saya sih, jadi nggak itu beneran. Ini lab dari labnya Pemro, labnya Patro, Mas. Ini harusnya nggak boleh. Hakikatnya yang kecil ya. Ini ada nomor HP dan NIM dan lab ID. Ini ada 4. Ini nggak boleh kosong, nggak boleh ini kosong nggak boleh. Karena error kenang yang mencukupi parameter yang dibutuhkan. Jadi kita coba lancar.
Kita coba lihat ke di sini. Oke, lihat semua. Kita lanjut ke pengembalian. Pengembalian pinjaman berikutnya. Pengembalian mana nih? Oke, pengembalian ini cukup simpel ya. Ada tanggalnya yang kita isi, lalu ada date-nya di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bujuk integer lab ID aslab, kita tunjuk primary dari aslab, namun si nomor 2 nya tiap lain tidak ada. Nah, ini juga salah satu cara untuk cek apakah for-nya benar-benar bekerja atau enggak. Nah, karena ini pakai 2 karena udah ada ya, jadi lancar-lancar. Tapi misalnya kita ambil 4, hasilnya error. Tuh, coba kita lihat. Oke, nanti. Coba lihat. Oke, insert or update on table pengembalian buat foreign key constraint dan haslab. Jadi, nggak boleh, karena nggak ada. Kan tadi itu kita ambil yang ada aja. Itu berarti warnanya menurut aja. Kita coba lihat di pengembalian. Oke, hasilnya ada tanggal ini. Lalu kita lanjut ke peminjaman memang. Peminjaman. Nah, di peminjamannya cukup banyak yang diperlukan, tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang. Sebenarnya kan memang tanggal semua ya. Lalu kegiatan ID dan aslab ID. Nah, tanggal-tanggalnya di sini sesuai ya, ada 3 tanggal yang diperlukan. Lalu sisanya adalah foreign key dari kegiatan key, ID, dan aslab ID. Langsung aja deh. Oke, ini error karena kegiatan ternyata kita belum isi nih. Jadi, harusnya kita ngisi UKM dulu, lalu kita ngisi kegiatan yang ada UKM-nya sekarang, lalu si kegiatan ini baru bisa dipakai di pinjaman. Udah coba ya? Di UKM mana yang UKM? Oke, ada UKM nih. Udah belum? Udah isi belum ya? Ada yang dibutuhkan cuma 6 UKM sih. Sebenarnya ada keterangan cuma karena boleh nullable, jadi kita nggak usah kita isi. Oke, udah berhasil ya. Kita coba lihat di UKM. Oke, udah ada. Jadi sekarang kita bisa bikin isi dari kegiatan. Oke. Oke, kita coba lihat. Oke, berhasil. Kita coba lihat kegiatan sekarang. Mana kegiatannya? Oke, kita coba lihat. Ada nih hal terminal, keterangannya, lalu tanggal mulai, tanggal selesai, dan kurangi dari kegiatan dan UKM. Nah, karena kegiatan nggak ada dan primary bisa dipakai, kita sekarang bisa bikin peminjaman. Coba lihat sekarang. Itu yang kurang ini nggak sih? Peminjaman seperti itu. Oke. Udah bikin. Nah, sekarang nggak bisa kan? Karena udah isinya si kegiatan ini. Kita coba lihat peminjaman. Oke, berhasil. Lalu kita lanjut ke item peminjaman. Harusnya sudah selesai semua ya. Tinggal peminjaman ya. Item peminjaman. Harusnya dari sini. Oke, kita coba bikin. Di sini ada parameter kondisi barang keluar, lalu penerimaan kembali, peminjaman ID, barang ID, dan pengembalian ID. Jadi 3 tanya yang foreign key. Karena emang harusnya tabel persidangan tuh banyak foreign key sih. Pokoknya key 0% itu peminjaman. Jadi kita belum bikin peminjaman, kita bikin dulu. Loh, kita lihat tidak. Oke, ternyata peminjaman ID
kita bikin integer ternyata dari 4 nih. Mungkin ada error dari awal, karena ada error. Jadi kita ngisinya dari 4 mana aja. Oke, kita ngisi peminjaman ID-nya. Ini 1, 2, 3. 4, 5. Nah, kita coba. Wait. Pengembalian. Apakah pengembalian sudah permain juga? Ya, ternyata pengembalian key juga permainnya mulai dari 4. Jadi kita coba lagi. 4. Oke, jadi udah semua. Kita coba satu. Select from barang, ada isinya, sip. Lalu select from person, sip, hasil. Lalu from lab, oke ada. Lalu from barang, oke ada sini juga. Lalu from aslab, oke berhasil. Kita searching lagi, si pengembalian berhasil. Peminjaman berhasil. UKM berhasil. Oh, wait. Oh, kita belum isi selesai. UKM ada. Kepala, oh ternyata kita belum isi kepala lagi, guys. Kita coba lihat. Karena emang kepala ini nggak dipakai di yang mana ya? Nggak dipakai di lain, cuma beri sendiri. Jadi emang nggak tahu kalau ada. Ini udah semua kecuali kalau tinggal bikin sih. Nah, ada tanggal mulai. Tanggal selesai harusnya ada di sini, cuma nggak terisi karena terusnya aktif semua. Kalau aktif kan berarti nggak ada tanggal selesai, belum ada tanggal selesai. Pas harus aktif, ya lab ID, dosen ID, udah penelitian. Kita bikin. Oke, hasil kita coba lagi cek apa lab ya. Oke, udah berhasil. Di sini nggak ada primary key sendiri untuk channel karena ini adalah gabungan primary key. Jadi kalau primary key-nya si insight nomor pertama ini adalah 32 gabungannya. Nah, mungkin itu aja untuk soal 1 karena saya kan udah memenuhi persyaratan ya, seperti yang dituliskan sebelumnya. Udah saya terapkan untuk setiap tabel, minimal 3 baris data, udah semua. Dan di tabel item peminjaman udah saya bikin bayar relationship dari foreign key dari tabel peminjaman dan barang. Udah saya bikin. Dan saya udah trace semua dari detail ini. Dan saya sudah selesai nomor 1. Dan mari kita lanjut ke nomor 4. Untuk implementasikan ya di rental mobil yang ada di materi nomor 5 di LTX. Sebenarnya kita lihat PPT-nya gimana sih. Oke, sini ya. Sini lebih sedikit karena ada cuma ada 6 tabel berisikan pabrikan, tipe, mobil, sopir, penyewaan, dan peminjam. Soalnya mirip dari bikin dari awal cuma ada kayak sedikit constraint. Jadi ada gradient atau increment. Ini udah saya terapkan di sebelumnya. Kalau manual berarti nilai benar kosong, sedangkan kalau mental berarti nilainya tidak boleh kosong. Pada tabel tipe jika keterangan tidak diisi, maka default nilainya adalah string tanpa keterangan. Jadi ini pakai keyword apa default ya. Pada mobil harga sewa mobil paling murah adalah 2.000 per hari, jangan yang paling mahal 2.000 per hari. Harga sewa yang keluar tersebut ditolak. Jadi saya ini sih agak kurang sih sebenarnya. Jadi nanti kita ubah aja. Kalau saya menggunakan nilai default tanggal sistem. Oke, jadi tidak boleh dihiasi. Lama penyewaan minimal 1 hari dan maksimal 5 hari. Jika lebih dari 5 tidak diperbolehkan, tidak bisa masuk ke sistem. Oke, kita lanjut. Lalu ada nomor 2, istilah masing tabel dengan data minimal 3 data. Kemudian menggunakan filter, tambahkan nama customer setelah pada tanggal berapa nama customer tersebut menyewa mobil.
Lalu nama customer setelah tipe mobil yang pernah disewa, lalu nama-nama supir serta nama customer yang pernah disupiri. Jadi kita lanjut aja ke kolom kedua. Kita bikin scroll aja di sini. Create data space and Oke, berhasil ya. Kita coba refresh. Ada. Oke, tinggal kita buat. Sama seperti yang sebelumnya, kita udah bikin isi-isinya dari query-nya. Tinggal kita import aja dari file. Tidak lebih dikit ya, karena emang nggak segede yang sebelumnya. Di sini kita cocokkan aja sama yang dari PPT. Oke, ada yang paling simpel, ada pabrikan. Isinya cuma si primary key dari pabrikan sendiri dan nama pabrikannya. Tipe varchar 100 dan not no, aku sesuaiin sama yang di PPT aja. Setelah pemabrikan, kita coba lihat. Setelah kita bikin, oke ada. Lalu kita bikin create table type. Tipe-tipenya di sini ada di tipe small serial, nama tipe varchar, W kosong. Keterangan varchar di bawah tanpa keterangan. Ini yang salah satu requirement yang dibutuhkan. Di mana apabila tidak diisi, maka akan default berisi tanpa keterangan. Dipabrikan juga ini foreign key dari tabel. Seperti sini udah bikin constraint bernama PK pabrikan, foreign key diberikan, mereference ke tabel pabrikan. Oke, kita coba lihat select content. Oke, berhasil ya. Lalu kita coba bikin create mobil sini. Kita coba ini mobil. Beli small serial sendiri, lalu warna, not no, tahun integer not no, harga sewa, integer not no, harga beli integer not no, semua integer. Lalu ada foreign key dari tabel yang saya udah bikin sini, constraint bernama akan tipe, reference ke tabel tipe. Kita coba bikin. Oke, select mobil. Berhasil. Kita lanjut ke supir. Kita lihat nih. Lalu tipe tabel supir seperti sama, ada ID supir, nama supir varchar, alamat varchar, gitu aja. Karena udah ngerti harusnya sih. Kita select nama supir, kita lihat. Oke, jual aja. Kita ada peminjam di sini. Ada ID peminjam, integer, not no. Ya, kalau primary harusnya harus sini. Nah, peminjam varchar, alamat varchar, dan nomor telepon varchar 20. Lalu kita isi. Oke, berhasil. Lalu tabel terakhir yaitu tabel penyewaan. Di sini ada 3 foreign key, ID mobil, ID supir, ID peminjam yang sudah terconstraint di sini. Yang merujuk ke tabel masing-masing. Tujuan, varchar, hari sewa integer, tanggal, date, dan ID penyewaan sendiri. Kita klik oke, berhasil ya. Kita select from penyewaan. Oke, berhasil semua. Nah, saatnya kita mengisi. Karena minimal, baik, karmannya lagi. Tuh, ini. Nah, manual atur juga hari. Ini harga sewa, harga beli. 2, 3.
yang kemahalan ya. Ini mobilnya sini. Oke, dari sini nggak boleh lebih dari 1. Nah, ke penyewaan. Oke, udah perlu dari sewanya nggak ada. Oke, lalu harga sewanya 200.000 dan ya. Oke, udah ya. Kita ke sini, kita isiin buat masing-masing. Mulai dari nama pabrikan, isinya Yamaha, Honda, BMW, ya tipe-tipe mobil pada umumnya. Kita lihat sini. Oke, berhasil kita lihat. Oke, berisi ya, auto yang juga. Saya harap sih gambarnya nggak berubah ya, kayak tadi. Lalu sini ada nama tipe dan ada pabrikan, sesuai sini pakai warranty dari sini. 332. Kita coba lihat apakah resell juga. Ya, mereka 123, keterangan 3. Di jalan sini ada keterangan, namun nggak isi, jadi pakai nilai default, jadi utama keterangan. Nah, ini ada isian value mobil. Ada warna biru tahun 2011, harga 100.000, harga beli 800 juta seharusnya. Baliknya 2 ya betul, baru juta harusnya. Ya baru juta harga belinya dan ID tipenya sih merujuk ke tabel tipe ya. Kita langsung ini aja. Kita coba lihat harga mobil. Sip, berhasil ya. Lalu kita bikin si sopir. Hampir sama kayak tadi, nama sopir, Hatono, alamat pendoso, tarif harian 7.000. Tarif hariannya tadi ada konsernya juga sih. Oh, yang dari mobil ya, ini kan dari sopir. Oke, betul, tarifnya 1.000, lalu ada nomor telepon. Kasihkan. Oke, kita coba lihat lagi. Oke, kalau tabel yang kelima ada peminjam. Nah, peminjam buat pelita, nomor telepon itu. Kita isi nomor telepon mana? Oh, sopir ya saya. Peminjam. Oke, udah terisi. Lalu tabel yang terakhir kita isi. Ini tahu persimpangan lagi dari banyak foreign key-nya ya. 231 ini foreign key semua. Ada tanggalnya hari sewa integer, maka juga ada penuh petik tujuannya, lalu ada foreign key 1 dari IT mobil, 2 dari sopir, dan 1 dari peminjam. Nah, dari 4, hingga 3 kenapa? Karena ya soalnya kita lihat jadi agak lebih banyak nanti. Ya, hasil. Dan kita lihat di penyiapannya. Oke, berhasil semua, ada 4 sini. Teman-teman juga ya. Nah, untuk soal maksudnya kira-kira udah selesai. Jadi saya udah bikin semua tabel dan udah mengisinya dengan requirement yang dijelaskan. Lalu ada nomor soal kedua di mana saya disuruh mencari pakai query builder nama customer serta pada tanggal berapa nanti customer tersebut menyewa mobil. Ya, ada keywordnya. Jadi kita select nama peminjam. Nah, karena nama peminjam dan nama tipe. Kalau tanggal ya. Yang pertama tanggal sih. Kan ini sama-sama dihubungi dengan ID peminjam. ID peminjam ada di sini dan ID peminjam juga ada di sini. Nah, maka itu bisa pakai itu ya. Jadi select nama peminjam dan tanggal. Ini tanggal sini.
Lalu from peminjam, join ke inner join ke penyewaan. Lalu ketika on peminjam dan ID peminjam sama dengan penyewaan dan ID peminjam, nah nanti bisa muncul nama peminjam dan tanggal apa saja. Kita lihat. Kita bisa lihat bahwa sini ada nama-namanya dan pada tanggal berapa saja si customer ini menyewa mobil. Lanjut kedua, ini untuk melihat nama peminjam dan nama tipe mobil yang disewanya. Hampir sama yang kayak yang kemarin, yang tadi. Bedanya ini tabelnya belum bisa ya. Jadi tipenya kan di sini. Sedangkan peminjam di sini. Mereka harus nyatu ke sini, 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 sini. Tetap selectnya nama peminjam dan nama tipe di sini. Nama peminjam dan nama tipe. Cuma agak lebih panjang. Jadi from penyewaan inner join peminjam sama persis. On penyewaan peminjam dan yang peminjam dan peminjam sama. Namun ditambah lagi nih, inner join mobil, on penyewaan mobil, sama dengan mobil.id mobil. Nah, jadi tambah lagi inner join tipe, on mobil.id tipe, sama dengan tipe.id. Hasilnya akan seperti ini. Oke, sesuai yang diminta. Jadi setiap penyewa akan tahu nama tipe yang digunakan, mobil yang disewa ya. Lalu yang terakhir harusnya nama sopir serta nama jadi sopirnya tuh nyewakan sopir apa aja. Kita lanjut. Jadi ini kedua berhubung di dua ya, 1, 2. Ini ada sopirnya. Jadi lebih sedikit ketimbang yang ini, tapi sama-sama banyak saja. Banyak karena on-nya 1, on-nya 3 dan on-nya 2. Select nama peminjam nama sopir sama nama peminjam dan nama sopir. From penyewaan inner join peminjam. Lalu on penyewaan .id peminjam sama dengan peminjam .id peminjam. ID inner join sopir tadi, lalu on sopir .id sopir sama dengan penyewaan .id sopir. Hasilnya akan seperti ini. Yap, nama peminjam, nama sopir, Wood, Suparto, Seluler. Gitu. Ya, itu aja kurang lebih yang bisa saya jelaskan dan saya yakin udah menjawab semua soal yang diberikan. Semoga presentasi saya bisa membantu dan mendapatkan hasil yang baik. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya juga Fabian, pamit undur diri. Terima kasih.